Anggota kelompoknya ada Yogi Aulia, Muhammad Satria, dan Silvi Tazkiyatun Nafsiyah. Latar belakang, saham merupakan salah satu pilihan investasi yang populer karena memberikan fondasi keuntungan yang lebih tinggi baik melalui capital gain maupun dividen. Meskipun demikian, investasi saham juga memiliki risiko terhadap fluktuasi harga saham. Harga saham dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, serta kinerja perusahaan yang mendasarinya. Emiten yang menghasilkan laba tinggi cenderung meningkatkan harga saham dan yang pada gilirannya menarik minat investor. Untuk berinvestasi di pasar saham, penting bagi investor untuk melakukan analisis yang cermat. Ada dua pendekatan. Yang pertama, analisis fundamental, kedua, analisis teknikal. Analisis fundamental membantu investor memahami kesehatan keuangan perusahaan serta faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi industri. Sedangkan analisis teknikal memfokuskan pada pergerakan harga saham berdasarkan data histori dan indikator teknikal. Untuk identifikasi masalah, yang pertama, bagaimana analisis makro pada tahun 2024. Yang kedua, bagaimana analisis industri dan perusahaan. Yang ketiga, bagaimana kinerja fundamental pada perusahaan. Keempat, bagaimana analisis kinerja teknikal saham pada perusahaan. Kelima, bagaimana rekomendasi saham pada perusahaan. Lalu selanjutnya ada landasan teori. Pasar modal adalah tempat untuk memperjualbelikan sekuritas jangka panjang seperti saham dan obligasi yang menghubungkan pihak yang memiliki dana dengan yang membutuhkan dana. Pasar modal berperan penting dalam perekonomian, mendorong pertumbuhan GDP dan alokasi dana yang efisien. Sekuritas yang diperdagangkan mencakup saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Pasar modal berbeda dengan pasar uang yang berfokus pada sekuritas jangka pendek. Berbagai sekuritas jangka panjang yang saat ini diperdagangkan di pasar modal Indonesia antara lain adalah yang pertama, ekuitas adalah saham biasa, saham preference, dan bukti rich warrant. Yang kedua adalah obligasi, obligasi perusahaan, obligasi konversi, dan obligasi negara. Dan yang ketiga adalah derivatif, adalah kontrak jangka berjangka dan kontrak opsi. Dan yang keempat adalah reksadana Tandelin 2010. Menurut Darmawan Sejahrial, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang disebut dengan emiten. Saham dinyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga adalah sebagai pemilik dari sebuah perusahaan itu. Dengan demikian, jika seorang investor ingin membeli saham, maka dia juga menjadi pemilik pemegang saham perusahaan tersebut. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda atau kepemilikan seseorang atau badan dalam perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa kepemilikan kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Saham dikenal dengan karakteristik imbal hasil, risiko, dan ada menurut Jip Tomo, Darmaji, dan Hendy. Menurut Tandelin 2010, penilaian saham dikenal dengan adanya 3 jenis nilai, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik saham. Nilai buku merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham. Lalu ada nilai pasar, adalah nilai saham yang di pasar yang ditunjuk oleh harga saham tersebut di pasar. Sedangkan meskipun semulanya dinyatakan dalam per lembar saham, ketiga nilai tersebut ditambah nilai nominal umumnya adalah sama besarnya. Nilai nominal dan nilai buku dapat dicari di dalam atau ditentukan berdasarkan laporan perusahaan keuangan. Nilai pasar dapat dilihat pada harga saham di Bursa Efek. Lalu ada pembahasan ekonomi global mengacu pada sistem ekonomi dunia yang terintegrasi, melibatkan aliran barang dan jasa, modal, dan manusia antar negara. Tantangan utama ekonomi global termasuk fluktuasi pertumbuhan, inflasi, dan
dan ketegangan geopolitik. Setelah pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi tidak merata. Dengan negara berkembang seperti China dan India mengalami pemulihan lebih cepat. Inflasi yang dipengaruhi oleh gangguan rantai pasokan dan harga energi tinggi di Indonesia, perekonomian tumbuh menjadi 4,95% YoY pada triwulan 4 2024 meskipun menghadapi tantangan global. Sektor konstruksi dan perdagangan memberikan kontribusi signifikan, dengan konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan rendah, sementara sektor konstruksi tumbuh pesat karena investasi infrastruktur. Wilayah Jawa tetap mendominasi ekonomi, meski wilayah luar Jawa menunjukkan pertumbuhan yang baik ke depan. Indonesia perlu menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. Analisis industri dan perusahaan bertujuan untuk memahami kinerja sektor atau perusahaan dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Berikut adalah rangkuman dan analisis industri pertanian. 1. Kontribusi terhadap PDB. Sektor pertanian penyumbang signifikan terhadap PDB di negara berkembang seperti Indonesia, meskipun kontribusinya menurun seiring. Lalu yang kedua, pertumbuhan dan produktivitas. Di negara berkembang, pertumbuhan sektor pertanian stagnan karena faktor seperti metode tradisional dan perubahan iklim. Produktivitas meningkat di negara maju berkat teknologi modern seperti alat otomatis dan bioteknologi. Yang ketiga adalah penyedia lapangan kerja. Di sektor ini menyerap banyak tenaga kerja di negara berkembang, tetapi banyak pekerjaan yang bersifat musiman dan bergantung pada keterampilan rendah. Peningkatan keterampilan dan teknologi diperlukan untuk menciptakan pekerjaan yang berkelanjutan. Yang keempat adalah ketahanan pangan. Sektor pertanian sangat penting untuk ketahanan pangan nasional. Namun, ketergantungan pada impor pangan dan dampak perubahan iklim dapat mengancam ketahanan pangan, terutama di negara-negara dengan sumber daya yang terbatas. Yang kelima adalah tantangan. Beberapa tantangan yang utama termasuk perubahan iklim tergantung pada pertanian tradisional, akses terbatas terhadap teknologi dan inovasi infrastruktur yang buruk, serta masalah pendanaan yang menghambat peningkatan kapasitas produksi di sektor ini. Kesimpulannya adalah sektor pertanian di negara berkembang termasuk Indonesia masih vital meskipun menghadapi tantangan besar. Peningkatan akses teknologi, pembiayaan, dan infrastruktur akan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Yogi Aulia Fatoni. Untuk industri pertanian di Indonesia, terutama di sektor kelapa sawit, benih hortikultura dan energi terbarukan memiliki kontribusi penting bagi perekonomian negara. Meski menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, dan juga persaingan pasar, beberapa perusahaan utama menunjukkan kinerja yang cukup signifikan pada periode 2002 hingga periode 2023. PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI fokus pada kelapa sawit. AALI juga meningkatkan produksi tandan buah segar. Meskipun laba bersihnya menurun, perusahaan ini terus melakukan replanting dan pengembangan bibit-bibit unggul. Selanjutnya ada PT Austindo Nusantara Jaya Tbk atau ANJT. Perusahaan ini mengelola kelapa sawit dan juga energi terbarukan. ANJT meningkatkan produksi TBS menurun, namun terdampak penurunan harga jual. Nah, perusahaan ini berinvestasi di teknologi pertanian dan juga energi terbarukan. Lanjut ada PT BC Internasional Tbk atau BC. Sebagai produsen benih hortikultura, BC mencatat pertumbuhan pendapatan dan juga laba bersih berkat inovasi benih yang mendukung ketahanan tanaman. Berikutnya ada PT London Sumatera Indonesia Tbk atau LSIP, bergerak di kelapa sawit dan juga teh. LSIP ini meraih kenaikan laba bersih berkat meningkatnya permintaan global dengan fokus pada praktik berkelanjutan. Secara umum, perusahaan-perusahaan ini tetap mengutamakan inovasi, keberlanjutan, dan
tanggung jawab sosial untuk mempertahankan daya saing di pasar global. Baik, lanjut di slide ke-10. Di sini AALI menunjukkan kinerja yang lebih stabil dan juga sehat dibandingkan dengan ANJT, BC, dan juga LSIP. Dengan kapitalisasi yang pasar yang besar, rasio utang yang rendah, juga profitabilitas konsisten meski ada penurunan indikator keuangan. ANJT menghadapi kerugian dan rendahnya rasio ROA serta ROE, sementara BC mencatat profitabilitas serta pengelolaan aset yang baik. LSIP meskipun memiliki aset yang besar, mengalami penurunan efisiensi dan juga profitabilitas. Secara keseluruhan, AALI menjadi pilihan investasi yang aman dan juga stabil, ideal bagi investor yang mencari resiko rendah dan juga laba yang konsisten. Untuk selanjutnya, berdasarkan analisis teknikalnya, saham AALI menunjukkan potensi yang lebih baik dibandingkan BC, ANJT, dan juga LSIP. Tren harga AALI menguat stabil pada 2023 dengan indikator MACD dan juga Stochastic Oscillator. Di sini menunjukkan momentum bullish meskipun ada koreksi pada periode 2024. Sinyal pembalikan mulai muncul dan harga bertahan di level support yang kuat. Volume perdagangan juga stabil, mencerminkan minat pasar yang baik, menjadikan AALI ini menarik untuk investasi jangka pendek hingga menengah. Berikutnya, slide ke-12. Berdasarkan analisis fundamental dan juga teknikal, PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI menjadi pilihan investasi terbaik dengan valuasi menarik per 12,81 dan juga potensi teknikal bullish meskipun ROE dan juga ROA-nya tidak tertinggi. Nah, saham ini cocok untuk investor jangka panjang maupun jangka pendek. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk atau ANJT menunjukkan kinerja keuangan yang lemah dengan tekanan signifikan, sementara BC stabil namun memerlukan pemantauan teknikal, dan juga PT London Sumatera Indonesia atau LSIP menghadapi tekanan bersih dan juga kinerja yang buruk sehingga sebaiknya dihindari. Nah, secara teknikal AALI memiliki prospek rebound yang kuat. ANJT cenderung konsolidasi. BC beresiko ambigu dan LSIP menunjukkan tekanan jual yang dominan tanpa sinyal pembalikan. Nah, mungkin segitu aja penjelasan materi dari saya. Oke, untuk kesimpulannya, perusahaan AALI merupakan pilihan utama investasi dengan kinerja keuangan yang kuat, prospek teknikal yang positif. Yang kedua, ANJT memiliki kinerja yang lemah baik dari segi fundamental maupun teknikal hingga kurang menarik untuk berinvestasi. Yang ketiga, BSI menawarkan stabilitas yang baik dan potensi konsolidasi teknikal cocok untuk portofolio diversifikasi. Yang keempat, LSIP menunjukkan peluang investasi moderate namun dengan tekanan jual yang perlu diwaspadai, menjadikan alternatif diversifikasi yang berisiko. Secara keseluruhan, AALI adalah pilihan utama, sementara ANJT dan LIC kurang disarankan saat ini. BSI dapat dipertimbangkan dengan pendekatan kehati-hatian. Untuk sarannya bagi investor, pertama, lakukan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko dengan mempertimbangkan sektor lain selain pertanian. Yang kedua, lakukan analisis fundamental secara berkala, memeriksa laporan keuangan, rasio keuangan perusahaan, serta pemantauan sinyal teknikal untuk menentukan waktu yang tepat dalam berinvestasi. Yang kedua, bagi perusahaan pertanian, kembangkan produk inovatif dan adopsi teknologi digital untuk meningkatkan daya saing dan memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Buat yang ketiga, bagi peneliti, yang pertama, lakukan penelitian ini lebih lanjut terkait faktor eksternal seperti kebijakan moneter, ekonomi global yang mempengaruhi sektor pertanian.